Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan serta diberi semangat untuk belajar daring. Nah, untuk hari ini di hari Selasa kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, PP3 dan PP4. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa dulu ya. Nah, di PP3 kita masih belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang laporan wawancara. Kemarin sudah Bunda jelaskan ada beberapa poin yang harus disertakan atau yang harus dilaporkan dalam laporan wawancara, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, topik wawancara, yang kedua narasumber, yang ketiga pewawancara, yang keempat waktu dan tempat wawancara, yang kelima hasil wawancara, serta yang keenam kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang IPA, tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita atau yang kita sebut reboisasi. Penghijauan itu bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, membenahi tanah bekas galian, terutama galian pertambangan, atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat atau yang kita sebut toga, yang anak. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis, atau yang biasanya kita sebut obat herbal. Contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama, temulawak. Yang mana temulawak mempunyai khasiat yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Dan yang kedua ada tanaman obat yaitu daun sirih. Dia mengobati batuk dan merupakan antiseptik, bisa membunuh kuman, mimisan, bisa berhenti karena daun sirih, dan yang selanjutnya manfaatnya sebagai obat kumur. Dan yang ketiga ini daun seledri, yang mana biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Jadi yang tekanan darahnya tinggi bisa mengkonsumsi daun seledri. Dan yang keempat ada jeruk nipis, yang mana jeruk nipis bisa mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok serta ketombe, dan mengobati flu dan demam. Kunyit, yang kelima ini kunyit atau yang kita sebut bahasa Jawanya kunir. Nah, yang mana kunyit digunakan sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, jadi sudah belajar tentang tanaman obat keluarga. Kita akan belajar tentang PPKN, yaitu dampak tidak menjaga lingkungan. Apa saja dampaknya apabila kita tidak menjaga lingkungan? Maka akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat lainnya. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Itu ada gambar, membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Akhirnya apa? Ketika hujan datang, maka yang terjadi yaitu banjir karena banyak sampah yang dibuang sembarangan atau sampahnya dibuang di sungai. Dan selanjutnya, dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Jadi ketika banjirnya surut, banyak sampah yang berserakan, ya Nana?
Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Karena kenapa? Air banyak bercampur dengan sampah. Untuk menanggulangi banjir, janganlah kalian membuang sampah sembarangan, terutama di selokan maupun di sungai. Buanglah sampah pada tempatnya. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Nah, jadi seperti ini, tanah longsor itu tanahnya jatuh ya anak, bergerak ke bawah sehingga dapat mengakibatkan longsor. Terus untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor, maka kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Kemudian di PP4 kita akan belajar tentang kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Jadi pertanyaan yang kalian ajukan itu pasti dijawab oleh narasumber. Nah, jawaban dari narasumber itu kalian harus menulis dengan jelas. Terus yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang terakhir, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Nah, hal yang harus dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama, kalian harus membaca hasil wawancara secara utuh atau membaca semuanya. Dan yang kedua, perhatikan hal-hal yang penting yang ada dalam wawancara. Tentukan pertanyaan yang baik, ketentuan pertanyaan yang baik. Yang kedua, kelengkapan jawaban. Terus, yang ketiga, kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang santun ya anak pada saat menanggapi wawancara seseorang. Nah, agar kalian paham tentang apa itu laporan wawancara, hari ini kalian tugasnya membuat laporan wawancara dari teks wawancara yang ada di bawah ini. Nah, untuk perintahnya kalian hanya memuat 5 bagian saja dari komponen laporan wawancara. Seperti yang Bunda jelaskan kemarin dan hari ini, laporan wawancara terdiri dari 6 bagian. Nah, kalian tugasnya hari ini hanya memuat 5 bagian saja. Yang dihilangkan adalah menulis hasil wawancaranya. Paham ya anak-anak? Nah, laporan ditulis di buku tema. Jadi, kalian baca dulu teks wawancaranya. Kemudian, setelah itu kalian membuat laporan hasil wawancara. Jadi tugas hari ini hanya membuat laporan hasil wawancara. Ingat, karena bahasa Indonesia ditulis dengan rapi, tidak boleh disingkat ya. Misalnya tulisan yang, jadi Y sama G itu tidak boleh. Jadi ingat penggunaan
ejaan, dan kata bakunya. Ya anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bunda. Untuk materi hari ini, Bunda minta maaf apabila ada banyak kekeliruan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.